Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Ayyuhal tulab wa talibat. Astaudiukumullah daiman bi riayatillah sihha wal afiyah insyaallah. Ya, hamdan wa syukran lillah ala ni'ami allati an'ama alaina zahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Eh Pak Guru tidak bosan-bosannya selalu menasihati kalian untuk di masa pandemi ini untuk selalu rajin cuci tangan, memakai masker kalau keluar, dan harap berhati-hati untuk memegang benda yang sifatnya umum dipegang orang lain. Jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer. Karena penyakit ini tidak bisa ditahu di mana tempatnya, ya, bentuknya gimana, karena tidak terlihat oleh pandangan mata. Walakin ya qabla dzalika insyaallah nad'u ila Allah taala awwalan doa dars ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Baik ya. Alhamdulillah pada rasna ta'ala ma'an fi liqa'i sabiq ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dan sudah membahas adab dukhul ilal masjid ya. Adab masuk masjid ya, yang mana diantaranya masuk di tempat ibadah ya, masjid kita untuk kaum muslimin ini itu ada adab. Seperti halnya di rumah kalian ya, dan tentu ada adab yang dibentuk orang tua kalian untuk kalian sebagai anak ya. Tidak boleh semena-mena di rumah sendiri itu ya, padahal di rumah sendiri, apalagi ini di rumah ibadah yang sebelumnya dibahas ya. Yang mana beberapa di antaranya adalah sebelum masuk tempat ibadah ya, masjid, kita harus bersuci lebih dahulu ya. Jangan sampai kita masuk ke masjid ini dalam keadaan kotor, pakaian kotor, bau ya, belum mandi ya. Itu rasanya kurang sopan. Kita bisa pikir kurang sopan ya. Bajunya sobek-sobek ya. Rasanya tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Jadi syarat adab yang baik adalah kita mandi lebih dahulu ya, mandi kalau keadaannya memungkinkan, kalaupun tidak ya wudu, itu yang diharuskan ya, wudu lebih dahulu selain merupakan syarat sah sholat dan syarat untuk masuk tempat ibadah ya. Wudu lebih dahulu, syukur-syukur bisa memungkinkan mandi bersih ya, ganti pakaian yang bersih untuk sholat, kan mau sholat ya. Kemudian memakai wangi-wangian jika punya ya, wangi-wangian yang non alkohol, yang tidak terlalu tajam baunya, yang nyaman di hidung kita dan di hidung jamaah di sekitar kita, di sebelah kita ya. Jangan terlalu menusuk ya. Kemudian ya tidak terlalu makan makanan yang berbau, memang tidak disebutkan di buku ya, seperti pete atau jengkol atau bawang yang mengganggu yang nafasmu itu mengganggu jamaah sebelah ya. Oke, ceritanya sudah bersuci ya, sudah bersuci dengan wudhu atau mandi, pakaian bersih, rapi dan sopan ya. Tidak sopan kalau pakai kaos ke masjid, adabnya. Ya, jangan sampai kita pergi ke pesta itu pakaiannya wah ya, rapi, bahkan yang terbaru, tapi menuju masjid kumel ya, kumel, bahkan berbau ya, bau ketiak, bau badan, bau keringat ya, dan kotor pula ya celananya itu ya, karenanya itu tanah ya. Nah, kita sudah berwudu, berbaris seperti halnya kalian biasanya disuruh berbaris ya, berjalan rapi menuju masjid kita itu. Nah, mendekati masjid ya, siap-siap masjid. Nah, ketika melangkahkan kaki menuju masjid ya, kita dahulukan kaki kanan ya. Kaki kanan seraya membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini sudah masuk. Ingat ya kan tadi, bersuci dahulu. Setelah itu kalau mau masuk langkahkan kaki kanan dulu sambil membaca doa tadi ya. Nah, sudah masuk ceritanya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Adab yang bagus. Nah, menuju tempat yang
ditentukan oleh guru, kalian sholat tahiyatul masjid dulu, ya, 2 rakaat. Oke, tahiyatul masjid itu sebagai penghargaan kalian masuk masjid tempat ibadah, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Selesai sholat sunnah, apakah harus ribut lagi? Tidak. Ya, duduk dengan tenang sambil menunggu azan, ya, zikir, atau kalau ada hafalan murojaah. Tidak boleh cerita, tidak boleh ngobrol karena sudah di dalam masjid, ya. Sampai azan berkumandang dan selesai, kalian berdiri lagi, ya, untuk sholat sunnah qabliyah, ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu, rentang antara azan dan iqamah, ya. Sambil menunggu iqamah, kalian sholat sunnah lagi 2 rakaat. Kalau zuhur ya berarti qabliyatul zuhri. Kalau asar berarti qabliyatul asar. Ya, 2 rakaat. Nah, selesai sholat qabliyah itu ngapain, ribut kah? Tidak, ya. Tetap duduk tenang, berzikir, ya. Doa itu waktu-waktu mustajab antara rentang iqamah azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Kalian meminta sesuatu insya Allah akan diijabah, akan dikabulkan. Oke. Sampai waktu iqamah tiba, ya, berdiri, ya. Kita tunggu, ya, berdiri. Kemudian salat fardu. Jadi salat fardu dengan baik dan tenang, tidak boleh kerasa berusuk, tidak boleh main-main, ya. Kemudian selesai salat fardu, haruskah langsung terburu-buru keluar dari masjid? Tidak. Kita ikuti imam membaca zikir yang disebutkan oleh imam, mengikutinya dan membaca doa masing-masing. Selain mengaminkan doanya imam, kita juga menyisipkan doa pribadi masing-masing. Ya Allah, maghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbauni shaghira warhamhuma kama rabbauna shaghira kama rabbayani shaghira. Kalau jamak rob, kalau banyak orang rabbayan, rabbauna, ya. Seperti itu, ya anakku, ya. Nah, selesai sampai di situ, keluar dengan rapi, ya. Kalau mau sholat sunnah ba'diyah silahkan, ya. Sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, selesai itu keluar dengan rapi, menuju pintu keluar dan melangkahkan kaki kiri, oke. Kaki kiri, ya, sambil membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku mohon anugerahmu. Seperti itu anak-anakku, ya. Bisa difahami, ya. Mudah-mudahan adab-adab ini ditanamkan baik-baik dalam diri kalian dan jadi kebiasaan karena bagian dari akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya bagian B. Kita masuk bagian B, adab di tempat umum. Kita tadi sudah membahas, mereview kembali di adab di tempat ibadah, ya, masjid kita. Nah, sekarang di tempat umum. Nah, namanya tempat umum, ya, itu kan bukan hanya kita saja yang memakainya. Ada orang-orang lain, banyak orang yang menggunakan fasilitas tersebut, ya, tempat umum. Tidak boleh semena-mena, ya. Tidak boleh semena-mena menggunakan fasilitas umum atau semau kalian gulang-guling sembarang kali macam di situ, ya, tidak boleh. Nah, karena kenapa, ya? Kita itu adalah makhluk sosial yang dijelaskan oleh ibu guru mungkin, ya. Ada makhluk sosial itu, ya, makhluk yang hidup berkelompok, yang bersama-sama, berjamaah, ya. Tidak boleh hidup sendiri, ya. Tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan bantuan satu sama lain, ya. Baik dari segi bergaul, ya, beraktivitas, bekerja, dan lain, kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi tidak boleh sok-sokan, ya. Tidak boleh sok-sokan, tidak boleh semena-mena, ya. Karena ini tempat umum, jadi ada etikanya, ada adabnya. Ya. Sampai kalau kita tidak sopan itu nanti ada orang lain yang tersinggung. Nah, oleh karena itu, ya, manusia, ya, karena sosial ini makhluk sosial, ya, kita beraktivitas di luar juga, ya, di luar rumah, jadi nggak di rumah saja. Nah, ketika di luar rumah tempat umum, ya, hendaknya kita berperilaku yang baik, ya, yang baik. Karena tempat umum adalah tempat yang digunakan oleh orang banyak. Misalnya, ya, yang kita jumpai, ya, hari-hari kita jumpai itu jalan raya,
ya terminal, seperti halte-halte juga ya, stasiun, sekolah, kampus ya, pasar ya dan lain-lain ya, wisata-wisata, tempat-tempat wisata lain-lain. Nah, kita kan di tempat umum ya, kita harus berperilaku terpuji sebagai anak muslim ya. Kita kasih contoh dan ingat baik-baik ya, pelajaran ini juga penting kalian terapkan dan kalian sebutkan pada orang tua juga ya, tanamkan di kalian. Harus berperilaku terpuji ya, sebagaimana anak muslim yang baik, kita juga harus melakukan perilaku sopan dan santun. Nah, selain itu, ya kita harus ramah kepada orang lain anak-anakku ya. Apabila kita bertemu atau bertemu sapa dengan orang di jalan, kita tegur ya. Kalau emang nggak kenal ya kita senyum. Kalau kita kenal ya, ataupun kenal ya kenal lah, upayakan kita menyapa dengan ucapan salam kita assalamualaikum kalau dia muslim ya, muslim ya. Assalamualaikum ya. Kalau dia muslim. Nah, kalau dia non muslim ya, kita cukup senyum dan melambaikan tangan yang menyapa apa kabar ya begitu. Karena tidak ada salahnya ya, senyum saja itu sudah dihitung pahala ya, ada pahalanya. Karena kalau kita buka pasang muka cemberut yang berbuka masam itu tidak disenangi oleh Allah. Cuek saja ya. Ada orang kita malas senyum, menyapa itu Allah kurang suka. Padahal manfaatnya bagi kalian juga bagus ya, dapat pahala bagi kita. Kemudian, nah adatnya ya, secara umum itu akhlak ketika berada di tempat umum ya kita ucapkan salam ya, mengucapkan salam ketika bertemu orang yang kita kenal. Ini adabnya ya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum kalau orang yang kita kenal. Dan kalau orang non-muslim ya kita senyum saja. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kawan atau semacamnya. Nah, jika menyeberangi jalan kita harus hati-hati. Oke, tidak boleh sembarangan ya, tengok kiri kanan. Kalau di jalan itu yang sifatnya banyak kendaraan, kita tengok kiri kanan ya anak-anakku ya, perlu berhati-hati karena motor mobil itu seliuran ya sampai mencelakai diri kalian. Jadi tengok dulu ya kiri kanan, apakah ada kendaraan yang mau lewat. Kalau jaraknya masih sangat jauh silahkan nyebrang atau kosong ya, tapi kalau ada kendaraan yang melaju mendekati kalian, tahan dulu, jangan nyebrang ya, bahaya. Kemudian tidak boleh bercanda di jalan ya, tidak boleh bercanda di jalan, apalagi kalian selengean atau macam-macam jalan di tengah aspal ya, itu bahaya sekali ya. Atau di agak di pinggir jalan tapi agak mengambil haknya pejalan motor ya, pengendara. Tidak boleh ya, kita sudah disediakan trotoar. Jadi tidak boleh bercanda, cekakaan ya. Perhatikan jalannya, nanti kesana. Tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum ya, milik negara ini ya. Kalian bisa dipidana ini ya, coret-coret bawa apa? Krayon, bawa pulpen, bawa pewarna, kalian coret-coret halte ya. Coret-coret apalagi bawa pilok situ ya, coret-coret dinding yang dinding halte umum itu biasanya begitu ya. Oh, tiang-tiang jalanan itu kalian coret, nah, tidak boleh ya. Dan membuang sampah sembarangan ini tempat-tempat wisata ini ya. Kalian harus tertib membuang sampah bawaan kalian ke tempat yang disediakan oleh petugas di tempat tersebut ya, di tempat tersebut. Kemudian ketika berada di tempat ramai ya kita tidak boleh mendorong-dorong orang ketika berjalan ya. Biasanya kalian ini ya kalau di tempat ramai sesak-sesak ya kita dorong-dorong ya, tidak boleh ya. Biasakan dan budayakanlah antri supaya ketertiban tetap terjaga. Budayakanlah antri, tidak boleh dorong-dorong, ikuti barisan yang sudah ditetapkan ya. Jangan sampai kita dorong-dorong orang lain terganggu. Tidak boleh merusak sarana umum.
Ya, ini kita tanamkan baik-baik karena ini adalah bukan milik kita, sarana yang disediakan oleh negara, pemerintah itu bukan milik kita. Jadi jangan kita rusak ya, kita toel-toel begini, kita copot begini ya, kita tarik-tarik atau kita tumbangkan itu ya. Ketika kakak-kakak mahasiswa kalau demo ya, sembarang kalau nggak didengar aspirasinya, pendapat mereka main anu ya, ya main rusak-rusak fasilitas jalan. Itu juga sebenarnya kurang atau bergeser dari aspirasi juga. Ya, anakku ya, ada pada ini penting kalian terapkan, tanamkan dalam hati karena bagian dari akhlak terpuji ya. Insya Allah kalau kalian menerapkan ini ya orang tua kalian senang ya. Tidak boleh karena ini intinya uh, fasilitas umum ya itu milik negara bukan milik kita. Ya, untuk menggunakannya bukan hanya kita tetapi orang lain. Kita saling melihat dan dilihat. Oke, anakku ya. Nah, menghormati ya siapapun yang berjumpa dengan kita ya. Kalau kita sesama sebaya kalian, kita senyum, sapa ya, berlaku baik. Kalau ke orang tua, ya, apalagi kita harus hormat ya, berjumpa. Assalamualaikum ayah bunda, oke salam ya. Assalamualaikum kakek nenek, om tante, kita ucapkan salam ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran juga wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong ya, belagaknya kita ya, sok-sokan kita nggak mandang orang tua muda ya, pakai om tante keluarga kita nggak malas senyum malas nyapa ya, sombong anakku ya, kurang bagus ya, karena sesungguhnya engkau tidak akan menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi langit ya, karena kita akan tetap seperti ini posisinya, mau sombong kayak gimana pun kita akan tidak menjadi orang yang terhormat tinggi ya. Oke, kita akan mampu juga menjadi orang yang segani orang kalau kita sombong ya anakku ya. Itu mudah-mudahan materi yang selanjutnya kita latihan. Kali ini sudah sampai di sini saja, ini pertemuan terakhir dari bab akidah akhlak. Seterusnya kita review untuk persiapan ujian akhir semester ganjil ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti selama video-video yang saya sajikan dan kalian melaksanakan amanah ya. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.